Tapi memang saya juga merasa ada yang janggal sih Prince dengan gerak-gerik Bu Soraya. Oke. Janggal seperti apa Pak Regar? Begini Prince, kemarin Bu Soraya sempat nawarin saya uang 30 juta asal saya bisa mencegah Mel atau Vito untuk menemui Bu Soraya. Harusnya kalau Bu Soraya nggak merasa bersalah atau... Tolong kamu cek seluruh sahamnya perusahaan itu. Dan kalau ada skandal yang berkaitan dengan PT Soraya Persada, kamu apa aja? Biar terbuka dengan publik. Barusan aku dengar Vito nyebut perusahaan omanya Pangeran. Ada apa ya? Selidiki semuanya dengan teliti. Supaya kita bisa bertindak. Aku khawatir Putri dengar semua omonganku. Tunggu sebentar ya. Halo. Saya mau menghancurkan perusahaan Soraya. Tapi secara perlahan. Saya mau dia harus bisa merasakan bagaimana sakitnya kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Setelah saya menghancurkan perusahaan Soraya, saya harus ngobrol sama Putri soal pernikahan dia sama Pangeran. Kalau benar Soraya yang memeluk Mama, dia harus segera menunda pernikahannya. Oh. Morning Prince. How are your sleep? Not so good Pak Regar. Mungkin belakangan ini karena saya banyak pikiran, jadi kurang nyenyak tidur saya. Ya, maybe mungkin karena kamu stres, kepikiran tentang Oma Soraya. Ya, saya ngerti. Kamu sama Putri nggak akan bisa tenang sebelum masalah Oma Soraya terpecahkan. Jadi maksud Pak Regar ikut menuduh Oma juga. Bukan maksud saya begitu, Prince. Ya, soalnya kalau masalah Oma Soraya yang belum terpecahkan bersalah atau tidak, kamu hanya sama Putri pasti akan ada jarak, pasti gak bisa. Tapi memang saya juga merasa ada yang janggal sih Prince dengan gerak-gerik Bu Soraya. Oke. Janggal seperti apa Pak Regar? Begini Prince, kemarin Bu Soraya sempat nawarin saya uang 30 juta asal saya bisa mencegah Mel atau Vito untuk menemui Bu Soraya. Harusnya kalau Bu Soraya nggak merasa bersalah atau tertuduh, biasa aja dong. Buat apa dia melakukan itu, ya kan? Sampai mau ngasih uang 30 juta. Bahkan saya ditawarin 100 juta. Tapi saya nolak.
Sepertinya Putri nggak perlu tahu soal rencana ke perusahaan Bu Soraya. Vito punya rencana apa sama perusahaan Oma? Dan kenapa dia harus rahasiain itu dari aku? Gimana caranya ya aku bisa bikin Vito ngomong ke aku soal itu? Kalau aku tanya to the point, dia pasti bingung aku bisa tahu soal itu dari mana. Aku harus pancing dia, supaya dia mau cerita sendiri ke aku. Dulu Mama pernah bilang, salah satu quality time dalam keluarga itu adalah makan sama-sama. Tapi kalau salah satu dari kita ada yang diem aja, bisa dipastikan kalau lagi ada masalah. Atau ada sesuatu yang emang ditutupin atau dirahasiain. Kamu yakin gak nutupin apa-apa dari aku? Atau kamu masih bete sama aku gara-gara masalah semalam? Aku nggak apa-apa. Please kamu jangan bohongin aku lah, Vito. Tadi aku denger kok, kamu suruh orang buat nyelidikin perusahaannya Oma. Emangnya ada apa sih? Apa rencana kamu sama perusahaannya Oma? Aku mau kasih peringatan sama Bu Soraya. Kalau benar, dia yang membunuh Mama, dia harus membayar perbuatannya. Aku akan menghancurkan perusahaan dia. Dan membuat dia terpuruk sampai nggak punya keinginan untuk hidup lagi. Nyawa harus dibayar nyawa. Katanya ada beberapa klub dan restoran yang terancam tutup dikarenakan omsetnya mereka menurun. Loh, bukannya PT Jaya Kusuma udah setuju buat bantu perusahaan kita? Maksud kamu perusahaannya Pak Vito? Iya. Jadi tergantung Pak Rizky, dia sudah tanda tangan kontrak atau belum. Kalau misalnya memang dia sudah tanda tangan kontrak, ya masa restoran masih mau ditutup sih? Pak, Oh iya, Bu. tadi saya dengar resto sama klub apa aja yang tutup ya? Emangnya Ibu Amel nggak dikasih tahu sama Pak Rizky? Enggak. Info yang saya dapat sih, Bu, ada 2 klub di Singapura dan ada 4 restoran di Penang, Bu. Banyak banget. Ya gitu deh, Bu. Makanya kita semua di sini panik karena kita takut, Bu.